Tuhan, kita berjumpa kembali pagi hari ini untuk sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan sama-sama bersatu dalam doa. Kami syukur Tuhan kepada pagi hari ini. Terima kasih hari yang baru yang Tuhan beri. Bersyukur kasih pertolongan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami serahkan waktu ini jam ini ke dalam tangan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Biar bagi yang firman yang kami pelajari Tuhan kembali mengajar kami, kembali ya Tuhan membawa kami untuk terus mengerti Tuhan, mengerti isi hati yang bagi kami Tuhan. Terima kasih, tolong kami semua, tolong hamba-Mu semua ikut bersama-sama dengan kami dalam perenungan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini di Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan, jadi pada hari ini cuma satu pasal, ada 68 ayat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ini Ulangan pasal yang ke-28 ini ada 68 ayat, dan ada dua hal yang dibahas di sini, yaitu ayat 1 sampai 14 itu tentang berkat, ya, berkat karena ketaatan, dan ayat 15 sampai seterusnya sampai habis ini adalah tentang kutuk. Ya, saya bisa katakan, kita bisa artikan yang mencakup tentang berkat yaitu hanya 14 ayat di khususnya Ulangan pasal 28. Tapi yang tentang kutuknya itu ayat 15 sampai 68 ayat. Jadi sekitar kita bisa katakan sekitar 54 ayat, ya, 54 ayat tentang apa-apa yang akan terjadi bila mereka yang sebagai umat pilihan Tuhan yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah khususkan, dan di depan mata mereka melihat perbuatan ajaib, perbuatan mujizat yang luar biasa terjadi bagi mereka. Dan kalau mereka sudah sedemikian disampaikan, diajarkan firman Tuhan, dan ternyata mereka membalik, mereka membelakangi Tuhan dan tidak dengar dan melakukannya, maka akan terjadi kutuk yang ada. Dan kalau kita lihat di sini juga sampai ya disampaikan juga, Tuhan sampaikan kepada Musa tentang hukuman, kebinasaan, kesusahan besar, pembuangan, dan perserakan di antara bangsa-bangsa. Itu akan berserak di antara bangsa-bangsa. Ya, kenapa? Karena kuncinya ya waktu mereka tidak mendengar suara Tuhan dan tidak melakukan dengan setia. Saudara yang kita coba lihat, jadi saya katakan Ulangan pasal 28 ini adalah dituliskan kepada generasi dari orang Israel, generasi yang kedua, yaitu yang lahir di padang gurun menjelang mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Jadi kitab Bilangan itu mencatat tentang bagaimana riwayat 40 tahun mereka ada di pengembaraan. Ada berapa kali mereka berpindah tempat perkemahan. Dan sudah itu di kitab Ulangan ini ya mengulang, atau ini adalah satu generasi yang berikutnya akan masuk ke tanah Kanaan. Dan karena itu mereka diberikan ajaran oleh Musa, ya, untuk apa-apa yang akan mereka lakukan di sana. Jadi kalau kita lihat, dikatakan ini adalah kunci secara vertikal yang harus mereka lakukan. Ya, di ayat yang pertama disitu mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ya, terus dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Suara Tuhan Allahmu didengarkan baik-baik, dan apa yang menjadi perintahnya, ya, melakukan dengan setia. Jadi dengan ketaatan, dengan kesetiaan, perintah Tuhan itu terus tidak hanya didengar tetapi dilakukan, dikerjakan, ya, dijalankan, dihidupi dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Karena kalau kita lihat ini bagaimana hukum-hukum yang mengatur, kita lihat ini juga hukum-hukum, ya, saya katakan inilah orang Israel yang Tuhan bawa sehingga mereka punya hukum tersendiri, aturan firman Tuhan tersendiri. Di dalamnya sudah mengatur juga bagaimana misalnya tentang ada hukum pidana, ada hukum juga
secara perdata, misalnya tentang serobot menyerobot tanah, habis itu misalnya juga tentang misalnya orang yang membunuh tanpa ada niat sebelumnya, itu maka ada kota perlindungan, ada hukum juga perkawinan, dan juga berbagai macam hukum tentang raja, pengadilan tertinggi, ya. Jadi Tuhan sudah memberikan kepada mereka, dan juga misalnya apa-apa juga yang lainnya yang diajarkan, disampaikan ya kepada mereka. Jadi ada begitu banyak hal, dan ini berarti mereka arahkan hidup mereka untuk didengar, untuk mendengar dan juga melakukan setiap firman Tuhan tersebut. Dan ketika mereka melakukan setiap firman Tuhan, setiap suara Tuhan, perintah Tuhan yang disampaikan kepada mereka, ya, baru janji Tuhan itu akan datang. Baru ini akan datang. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu yang dalam sepuluh kandungan. Jadi di mana saja engkau berada, baikkah di kota, baikkah di ladang, di kota ya, mengerjakan segala tugas pekerjaan yang ada di kota, lakukan saja, kerjakan saja tugas tersebut, jalani saja ya yang ada yang engkau kerjakan pada hari itu. Maka di kota juga engkau akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena hukum secara vertikal. Lakukan saja hukum Tuhan dan jalani bagianmu, berkat Tuhan akan datang, janji Tuhan akan datang. Kalau engkau pun di ladang, tidak boleh juga merasa kerdil, merasa kecil, ya. Tidak boleh merasa bahwa oleh karena saya di sini maka sepertinya Tuhan tidak memberkati saya. Oleh karena saya di sini maka Tuhan tidak memberkati saya. Tidak demikian. Tapi aturan firman Tuhan di kota, di ladang, atau bisa dikatakan di mana saja berada, di negeri yang Tuhan sudah berikan kepadamu, di negeri di mana engkau membangun rumahmu, di negeri di mana yang akhirnya diberikan kepada suku-sukumu, di sana adalah negeri yang Tuhan janjikan. Nah, di tempat tersebut itulah engkau membangun rumahmu, membangun keluargamu, dan di sana juga ada tanah-tanah penggembala yang diberi kepadamu. Maka di sana pun dimanapun engkau berada, ya, apa yang kau lakukan, ya, apa yang kau kerjakan, ya, Tuhan akan berkati. Dan jangan merasa bahwa kayaknya apa yang saya lakukan ini, apa yang saya kerjakan ini, Tuhan tidak akan berkati, Tuhan tidak akan campur tangan. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan mengatakan, menegaskan bahwa Tuhan akan berkati, karena inilah yang Tuhanlah yang punya segala-galanya, Tuhanlah yang punya berkat. Dan karena itu berkati. Karena apa? Karena secara rohani engkau melakukan ini loh yang diperintahkan oleh Tuhan, melakukan apa yang Dia mau, mengerjakan apa yang Tuhan lakukan. Jadi engkau membuka hatimu untuk menerima, mendengar, menerima dan melakukan firman Tuhan tersebut dengan kesetiaan, dengan ketaatan, baru ini akan datang menyertaimu. Dan sekalipun kalau kita lihat saudara kasih Tuhan, kita perhatikan juga, nanti kita lihat bahwa memang ketika mereka masuk di sana, tanah itu adalah tanah yang kata firman Tuhan berlimpah susu dan madunya. Tetapi tanah tersebut tidak serta-merta langsung ketika berlimpah susu dan madunya, lalu nanti langsung bisa memberikan hasil. Tanah tersebut perlu digarap, perlu dikelola, perlu dikerjakan. Ya, mereka punya tanah-tanah penggembala, mereka punya ternak, dan supaya bisa memberikan hasil juga, kita mengatakan memperoleh air ya yang berlimpah, karena daerah berbukit akan air yang berlimpah. Air itu datang, dia akan mengairi, tetapi tanahnya harus siap. Sekalipun ada air yang banyak, tetapi kalau tanahmu tidak digarap, tidak dikelola, ya sama saja. Ya, nah, untuk memperoleh hasil kan berarti mereka harus bekerja, mengelola, kerja keras. Lalu sesudah itu nanti baru kita lihat mereka tanam benih, ya, digorori kerarap, tanam benih, baru nanti Tuhan akan berkati. Dan berarti itu kan kalau kita lihat ada satu tahapan, ada satu proses, ada satu step yang harus mereka jalani. Dan kalau kita lihat masuk ke dalam firman Tuhan, Alkitab juga mengajar, ya, ini kita lihat, ya, ajarkan, hai pemalas belajarlah kepada semut, itu nasihat dari Salomo, ya, dan perhatikanlah lakuannya dan jadilah bijak. Dan lalu dikatakan juga misalnya di bagian firman Tuhan juga yang lain, sesungguhnya petani sabar menantikan hasil, ya, yang baik dari tanahnya. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, jadi Tuhan berjanji memberkati ketika kau hidup secara benar. Tetapi ada bagian juga yang harus kau jalankan, kau kerjakan. Bagianmu adalah menggarap, mengelola tanah yang diberikan, kepercayaan yang diberikan, yang ada. Tanah tersebut supaya bisa memberikan hasil, kau harus kelola, harus kerja keras, ya, tanami, baru nanti Tuhan berikan hujan,
sehingga akan memberikan hasil. Dan hasilnya inilah seperti yang ini, dimanapun engkau berada, di kota, di ladang, memberkati, ya, buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, ya, dan seterusnya. Di sini juga Tuhan akan biarkan musuhmu yang maju berperang, walau engkau terpukul oleh bersatu jalan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini apa yang coba kita renungkan? Dari sini coba kita belajar juga bahwa setiap kita, ketika saudara dan saya terus mengarahkan hidup hati saudara untuk diisi, diajar oleh kebenaran firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan, dan juga setiap apapun yang diperintahkan, entahkah yang keras, yang lembut, yang mendidik, mengajar, memperbaiki, maka saya kasih Tuhan, dengan hati kita mau katakan, kita mau terima setiap kebenaran firman Tuhan tersebut, kita mau sambut setiap firman Tuhan tersebut, kita mau lakukan setiap firman Tuhan tersebut, maka ketika kita melakukannya, ketika saudara dan saya mendengar dan melakukannya, baru Tuhan juga akan mengerjakan bagian apa yang saudara lakukan, apa yang saudara kerjakan. Ya, ketika saudara bekerja keras, kita bekerja keras, kita melakukan bagian kita mengelola setiap kepercayaan Tuhan beri, tanah tersebut dikelola, digarap, dikerjakan, maka Tuhan yang nanti akan berkuasa untuk menemukan setiap apa yang kita kelola tersebut. Dan saya percaya saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kehidupan saudara dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan pada hari ini, ada satu janji Tuhan di sana, keberkatan, pertolongan Tuhan, ya, akan terjadi di sana. Karena kita lihat apa? Kunci secara vertikal yang kita lakukan. Dan ketika saudara kunci secara vertikal kita lakukan, dan sekarang juga ada bagian kita juga yang harus kita kerjakan. Kerja keras, iya. Ya, pantang menyerah, iya. Mengelola, menggarap, iya. Kalau kita hanya biarkan saja, maka tidak akan pernah. Jangan menjadi orang yang malas, ya, yang tidak mau mengelola, menggarap, ya. Dan itulah ketika kita mengelola, ada perjuangan, ada tantangan, ya, ada jerih payah, jerih lelah yang lain, ya, itulah. Tapi kita tahu sekalipun dengan demikian kita punya Tuhan, dan karena itu ketika kita melihat hal seperti itu, justru tidak membuat kita mundur, tetapi membuat kita semakin juga maju, tidak menyerah dengan kondisi yang ada, dengan keadaan yang ada, karena kita tahu waktunya Tuhan akan memberkati, waktunya Tuhan akan turut campur tangan untuk memberkati setiap apa yang saudara lakukan. Saya percaya saudara kasih oleh Tuhan pada hari ini, pada saat ini, di mana saja kita berada, ada janji Tuhan, keberkatan Tuhan. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa oleh karena saya di sini, ya, di tempat yang ini, maka tidak ada keberkatan Tuhan. Oleh karena saya melakukan pekerjaan ini pada hari ini, sehingga kita merasa kerdil, merasa kecil dengan pekerjaan kita. Bisa tidak Tuhan berkati saya di sini, ya, di tempat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita merasa kerdil, merasa kecil dengan apa yang kita kerjakan, dengan saudara apa yang saudara lakukan. Ya, tetapi lakukan, kerjakan semuanya. Ya, karena kita tahu saudara, setiap orang memiliki peluang, kesempatan yang berbeda-beda dalam bekerja. Ada orang yang dikasih kesempatan bekerja ini, ya, apakah itu mungkin engkau di bidang ini di kota atau apa, lakukan, kerjakan. Jangan juga merasa berbesar hati, berbesar kepala, berbangga karena itu, tetapi bermegahlah karena Tuhan. Kalau misalnya engkau mungkin di ladang, ya, dan ternyata kepercayaan Tuhan beri kepadamu adalah kerja ini, ya, yang mungkin juga, ya, membutuhkan fisik yang lebih ini, ya, lebih ekstra keras, ya, lakukan, kerjakan. Jangan kita merasa berdiri karena itu. Dan juga mereka jangan sampai juga kita juga melihat, jangan sampai orang yang di ini menghina sesamanya, bahwa engkau tidak akan mungkin berhasil oleh karena dan seterusnya. Tetapi kita semuanya, kiblat kita atau arah kita semuanya secara vertikal kepada Tuhan. Tuhan yang akan turut campur tangan memberkati setiap apa yang saudara lakukan. Saya percaya juga keberkatan juga Tuhan akan terjadi atas setiap apa yang saudara lakukan, atas setiap apa yang saudara kerjakan pada hari ini, gitu. Di mana saja, apa saja dilakukan, pegang teguh yang ada padamu dan mulai lakukan. Dan utamanya juga secara rohani juga, ya, ada kepercayaan, ada talenta yang Tuhan beri kepada setiap kehidupan kita, maka mari kita melakukan. Ketika saya dipercaya, mungkin apakah 1 atau 2 atau 5 atau berapa saja dipercaya kepada kita, segera setelah kita menerima talenta, segera setelah ada kepercayaan tersebut, berarti segera menunjukkan bahwa kesiapan untuk menjalankan talenta tersebut, dan dia tidak merasa bahwa saya kok cuma dapat ini, saya sudah ini dan seterusnya, ya, tidak menyepelekannya, tidak ini, tetapi dia menjalankan talenta tersebut. Karena saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana Yesus mengatakan, selama masih ada siang, selama masih ada ini, maka selama itu juga saya harus juga bekerja. Saudara dikasih oleh Tuhan,
manapun saudara berada pada hari ini, apa saudara lakukan, percayalah ada janji keberkatan Tuhan terjadi bagi setiap kehidupan kita. Lakukan saja bagian kita, kerjakan saja bagian kita secara vertikal, secara rohani. Lalu dalam aktivitas kita keseharian, lakukan, jalankan, maka kita percaya janji Tuhan, keberkatan Tuhan terjadi bagi kehidupan kita. Saya berdoa setiap kehidupan kita yang ada pada hari ini, dimanapun saudara berada, percayalah ada janji Tuhan menyertai setiap kehidupan kita, dan Tuhan akan mengangkat dan memberkati setiap kehidupan kita pada waktu yang kita jalani. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kehidupan kita saat pagi ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepada pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu, terima kasih perenungan pagi hari ini yang kami bisa baca dan renungkan bersama-sama itu. Tuhan yang kembali datang mengajar kami bahwa sesungguhnya ketika kami yang adalah umat yang telah Engkau tebus dan terus mengarahkan hati kami, telinga kami untuk mendengar, melakukan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan, maka sesungguhnya ada janji Tuhan yang akan Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami lakukan bagian kami dan Engkau akan mengerjakan bagian kami, mengerjakan bagian Tuhan. Kami berjanji untuk mengangkat dan berkati ya Tuhan, di mana saja kami berada, apa saja yang kami lakukan ya Tuhan. Ada janji Tuhan yang akan terjadi bagi setiap kehidupan kami. Percaya juga setiap janji Tuhan juga akan terus dinyatakan bagi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, apa saja mereka lakukan Tuhan. Tuhan berjanji menyertai. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih pagi hari ini, terima kasih firman-Mu, terima kasih waktu ini, terima kasih perlindungan Tuhan. Menolong menyertai kami seluruh sepanjang hari, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan ada menyertai seluruh langkah kami. Apa yang kerjakan, melakukan, menolong kami Tuhan, perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan ada bagi seluruh kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita saat pagi hari ini dan shalom.